Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Maka ya ibadallah, sidang Jum'ah yang berbahagia di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Sumatera Barat, Darmasraya. Setelah kita mengetahui bahwa Allah memerintahkan kita untuk takut kepadanya, fattaqullah, dan takut kepada api neraka, fattaqun nar, wa kadzalika khasyatullah, wahsyauni, wa kadzalika ar-ruhub lillah, wa iyaya farhabun, dan juga telah disebutkan di dalam pendalilan terdahulu di khutbah yang pertama bahwa rasa takut kepada Allah kadang digantikan oleh Allah dengan lafaz takut kepada api neraka, karena api neraka adalah alat pengadab untuk mengiqab manusia yang durhaka kepadanya dan jin. Maka di dalam khutbah yang kedua ini, setelah Allah memerintahkan agar kita takut kepada dirinya dan diidhafahkan kepada api neraka, lalu kita akan masuk kepada faidah yang berikutnya. Bagaimana agar kita takut kepada Allah? Kaifa nahnu nakhafullah? Kaifa nakhafullah? Awalan bima'rifati asma'ihi wa sifatihi. Agar kita mengetahui bagaimana kita ini menjadi takut kepada Allah dengan mengetahui nama dan sifat Allah. Kama rajulun yakhafu minasyakhs la tamur ala hadhil qaryah. Fi hadhil qaryah unasun mujrimun. Maka awas jangan lewat ke desa tersebut. Karena di desa tersebut desa penyamun, perampok. Jika orang melewati desa tersebut akan disita barang-barangnya. As-su'al. Kaifa nas ya'rifun bi anna hadhihi al-qaryah ahluhum fusaq, ahluhum suraq min muwasafat min as-sifat. Dari sifat yang difatkan oleh orang-orang yang pernah dirampok dan dirampas hartanya, bahkan dibunuh. Fakadzalika Rabbuna Jalla wa Ala. Lama amara Rabbuna Jalla wa Ala bil khasyah wa birruhub ilaih wa kadzalika bit taqwa fattaqullah. Falamma amara Rabbuna Jalla wa Ala bil khasyah wal khauf ilaih wa ruhub ilaih, maka bagaimana caranya? Al jawab bima'rifati sifatillahi wa asma'i. Maka di saat kita membaca al-ayah innallaha syadidul iqab fil Baqarah, bahwa sungguhnya Allah itu balasannya, adabnya sangat keras. Dan di dalam ayat yang lain di Al-Baqarah wa annallaha syadidul adab, bahwa sungguhnya Allah itu adabnya sangat keras. Dan di dalam surat yang lain di Ibrahim, wa innallaha sari'ul hisab wa innallaha azizun duntiqam. Maka di dalam surat Ibrahim bahwa sungguhnya Allah itu sari'ul hisab. Hisabnya itu tidak akan pernah ada yang lolos. Orang-orang yang melaksanakan kedurjanaan, kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, dosa-dosa yang besar, yang belum taubat, jangan dipikir Allah tidur. Jangan dipikir Allah lupa. Innallaha sari'ul hisab. Bahwa perhitungan Allah sangat cepat. Bisa jadi dia baru melaksanakan kemarin, di hari lusa Allah membayar dari balasannya dengan disakitkan agar diampuni dosanya. Ataupun dihancurkan hartanya menjadi fakir miskin dari jaya raya agar bertobat dan kembali kepada Allah. Innallaha sari'ul hisab.
Dan juga innallaha azizun duntiqam. Bahwa sungguhnya Allah itu maha perkasa, duntiqam, jika dia marah karena manusia melaksanakan kesyirikan, kekufuran, kebidahan dan dosa-dosa besar. Duntiqam, Allah mempunyai pembalasan yang berhak. Tidak ada yang melindungi, tidak ada polisi yang melindungi, tidak ada presiden yang melindungi, tidak ada jenis manusia yang untouchable, yang tidak bisa dipeluk oleh hukum, ataupun dipegang oleh hukum, ataupun terbebas dari hukum. Tidak. Seluruh manusia yang outlaw, seluruh manusia yang keluar dari undang-undang Allah, melaksanakan dosa-dosa dan kebidahan, fa innallaha azizun duntiqam, tidak ada yang akan selamat dari adab Allah, karena Allah duntiqam, pasti akan membalas apa yang diperbuat dosa kepada dirinya, dan tidak ada yang berani menghalanginya. Tidak ada jenis manusia yang untouchable, yang lepas dari hukum, tidak tersentuh hukum, tidak ada. Maka dari sinilah kita mengetahui bagaimana agar kita menjadi takut kepada Allah. Kita mempelajari sifat-sifat dan nama-nama Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, utlubal ilm, maka menuntut ilmu. Karena dengan kita bertambah ilmu, baik ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu asma wa sifat, wa ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah, bal fikih, ini halal, ini haram, maka dari situ kita akan menjadi seorang alim. Dan tidak ada yang menjadi alim kecuali takut kepada Allah. Maka di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Walafdu innama yufidul hasr. Maknanya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. La yujad min ay makhluqat alladhi yakhshawna rabbahum illa annahum ulama. Maka tidak ada dari makhluk di muka bumi ini yang paling takut kepada Allah kecuali mereka para ulama. Idan man arada an yakhafallah, faman arada an yakhshallah, faman arada an yarhaballah, fatlubul ilm bil ikhlas wa husul ala ilmin nafi', maka mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka semakin dia bertambah ilmunya, semakin dia sujud, jatuh tersungkur takut kepada Allah, seperti padi-padi yang bulir-bulirnya menguning dan padat dan penuh, siap panen. Maka semakin bertambah matang dari ilmunya, semakin merunduk takut sujud kepada Allah Jalla wa'ala. Maka inilah dari perkara yang menyebabkan kita menjadi takut kepada Allah. Dan di khutbah ini kita akhirkan atau kita tutup dengan fadailu khasyatillah, keutamaan mereka orang-orang yang takut kepada Allah. Maka yang pertama di dunia, menyebabkan dia diampuni dosa-dosanya dan mendapatkan pahala yang besar. Allah yaqul fi suratil mulk, innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Apa ba'danya? Apa setelah itu? Lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Maka kalian semuanya telah menghafal di dalam surat Al-Mulk, innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, maka bagi mereka orang-orang yang takut kepada Allah bil ghaibi. Wa makna bil ghaibi jar majrur yufidul hal, dalam keadaan kesendirian. Bukan takut kepada Allah karena banyak polisi. Bukan takut kepada Allah karena banyak Satpol PP. Tapi takut kepada Allah dari perzinaan, takut kepada Allah dari miras. Karena bil ghaib, takut kepada Allah dalam keadaan kesendirian. Maka bagi mereka lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Bagi mereka di dunia maghfirah minallah, diampuni
dosa-dosanya oleh Allah. Selain itu apa orang yang takut kepada Allah dalam keadaan kesendirian ini? Ajrun kabir, mempunyai pahala-pahala yang besar di sisi Allah. Maka ini asbabul khasyah ataupun fadlul khasyah lillahi jalla wa ala. Yang pertama, fi dunya min asbab arif'ah wa tamkin, dengan diberikan pahala oleh Allah yang besar dan diampuni dosa-dosanya. Dan yang kedua, fi alamil barzakh. Apa itu alamul barzakh? Alam antara dunia dengan alam akhirah. Barzakhun bainahuma barzakhun la yabghiyan, kata Allah. Maka makna dari barzakh adalah penjeda. Penjeda antara alam dunia dengan alam akhirah. Karena barzakh fi lughah bimakna al-hajz baina syai'ain. Wal murad huna alamul barzakh al-hajz baina dunya wal akhirah. Fa fi alamil barzakh min manafi' wal masalih khasyatullah min asbabi al-amn min al-hararah wa min asbab husulir rahah wa dhil min dhilli arsyir rahman. Maka keutamaan yang kedua di padang mahsyar kelak bagi orang-orang yang takut kepada Allah, Allah akan melindunginya dari panas matahari yang diturunkan hanya 1 mil. Seperti hadis Miqdad ibn al-Aswad yang disebutkan bimiqdari mil, akan diturunkan mentari hanya 1 mil saja. Fayakununan nas ala miqdar a'malihim fil ardh. Faminhum man yakunu ala ka'baih, faminhum man yakunu ala rukbataih, faminhum man yakunu ala haqawaih, faminhum man yuljimuhul arq iljaman. Maka pada saat itu diturunkan mentari hanya 1 mil, seluruh manusia kepanasan dan keringat mereka membanjiri badannya sesuai amalan-amalan mereka. Di antara mereka ada yang keringatnya membanjiri sampai kedua mata kakinya, sampai lututnya, sampai pinggangnya, bahkan sampai kepada mulut dan telinganya, sehingga dia berenang-renang untuk selamat dari tenggelam dari keringatnya. Maka di saat perkara yang dahsyat, tidak ada yang mampu menolong. Mana bapak dan ibunya, mana bahkan pemerintahnya, mana presidennya, tidak ada yang mampu menolong kecuali Allah akan yudhilluhumullah yaumun la dhilla illa dhilluh. Seperti di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, sab'atun yudhilluhumullah yaumun la dhilla illa dhilluh. 7 manusia yang akan diberikan keselamatan, diberikan naungan arsyir rahman, tahta dhilli arsyir rahman, kama fi ba'di riwayat, fi riwayat Muslim, yauman la dhilla illa dhilli arsyir rahman. Maka man haula as-sab'ah qad dzakarna fi darsil madhi fanahtasiru bi as-sabi'. Rajulun yabqa khalian dzakarallahu khalian fafadat ainah. Seseorang yang dia itu bangun sendiri di sepertiga malam terakhir, maka dia menangis dari dosa-dosanya yang tidak pernah lekang dia laksanakan. Maka di dalam tahajudnya ataupun di dalam doa-doanya, dia menangis kepada Allah karena menyesali dosa-dosanya. Maka disebutkan di dalam hadis ini, rajulun dzakarallahu imra'an, rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah. Seseorang mengingat Allah dan berzikir kepada Allah dalam keadaan kesendirian, kemudian dia menangis karena takut kepada Allah, maka ini poinnya, Allah akan menyelamatkan pada hari itu di naungan ars, dalam keadaan teduh, dalam keadaan dingin, dalam keadaan sejuk, dan di sekelilingnya manusia ada yang tenggelam dengan keringatnya. Iyadzan billah. Dan min fadaili khasyatillah,
Yang ketiga adalah diharamkan dari anggota badannya diazab di api neraka. Kama sabati fil hadis, datang di hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi an Bashir ibn Ruzaid an Atha al-Khurasani an Atha ibni Abi Rabah an Ibni Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tamassan nar ainan la tamassanan nar. Maka dua mata yang tidak pernah api neraka untuk mampu menyentuhnya, diharamkan api neraka untuk membakarnya. Ainan la tamassahuman nar. Dua mata yang api neraka tidak mampu untuk membakarnya. Yang pertama, ainun takhrusu batat fi sabilillah. Dua mata yang mana dia di dalam jihad menjadi orang yang mengawasi masuknya musuh kufar ke daerahnya. Maka dia begadang, bersiap-siap. Jika ada musuh menyelinap, maka sepanjang malam itu dia dalam keadaan riba, maka ainun batat tahrusu fi sabilillah. Dua mata yang begadang dikarenakan dia itu menjadi penjaga dalam peperangan jihad. Dan yang kedua, ainun bakat min khasyatillah. Maka dua mata yang menangis karena takut kepada Allah di saat membaca Al-Quran, di saat membaca hadis-hadis, bahkan di saat dia sendiri dan menyesali dari dosa-dosanya yang tidak pernah dia lekang dari dosa-dosa itu. Meskipun bertobat hari ini akan mengulanginya dan akan terus mengulanginya, maka dia takut kepada Allah. Fafadat aina bakat min khasyatillah. Maka inilah dua mata yang api neraka tidak mampu untuk menyentuhnya, dan ini keutamaan dari khasyatillah. Maka hadis ini barakallahu fikum, hadis yang hasanun lidatih, karena Ibnu Ruzaid saduq hasanul hadis la ba'sa bihi, wa Atha al-Khurasani thiqah, wa Atha ibnu Abi Rabah imam an Ibni Abbas. Bal qala Imam Tirmidzi, laqad jaa hadzal hadis, telah datang hadis ini dari berbagai jalan, an Utsman wa an Abi Raihanah, datang dari Utsman dan sahabat Abu Raihanah, dan datang dari Ibni Abbas, yakni sanad ini. Dan sanad ini adalah hada haditsun hasanun gharib, dan istilah hada haditsun hasanun gharib adalah hasan lidatih, hasan dari jalan yang satu. Maka hadis ini pun telah dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Al-Albani di As-Sahihah. Yang jelas hadis ini hadis yang sahih, dan ini keutamaan yang ketiga. Adapun keutamaan yang keempat, penyebab orang yang memiliki mata ini dimasukkan ke surga Aden. Di akhir surat Al-Bayyinah dalilnya. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Maka balasan bagi mereka dimasukkan kepada surga Aden yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya, dan mereka ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada mereka. Liman, balasan untuk siapa? Allah berfirman, liman khasyiya rabbahu, bagi mereka orang-orang yang takut kepada Allah. Maka inilah yang bisa kita berikan di khutbah Jum'ah tentang keutamaan orang-orang yang takut kepada Allah dan bagaimana cara agar kita takut kepada Allah. As'alullahal karim rabbal arsyil azim an yurziqana ilman nafi'an
Wa bisababu dzalik nahnu nakhsha rabbana. Maka wahai Allah, berikanlah kami rizki-rizki yang halal dan diberkahi, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang mana dengan ilmu bermanfaat itu memberikan kita menjadi takut kepada Allah. Allah mahfad wulata amrina. Wahai Allah, jagalah pemerintah-pemerintah kami. Allah mahfad Presiden Jokowi hafizahullah dan para staf menterinya. Kenapa kita doakan mereka? Qala Fudail ibnu Iyad, karena tidaklah la yasluhul bilad illa bisulhi umaraihim. Tidaklah negeri menjadi jaya raya, kaya raya, tentram, loh jinawi, kecuali dengan pemimpin-pemimpinnya yang baik. Maka kita sebagai rakyat yang baik, yang atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, yang taat kepada pemerintah sebagai landasan dari taat kepada Allah dan Rasulnya, kita mentaati mereka. Dan agar kita mentaati mereka dari fatwa-fatwa yang selamat, yang diberkahi, dengan kita mendoakan kepada mereka agar mereka terus dalam keadaan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.